Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala sayyidis sadah sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Para mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam kajian fikih mingguan di lingkungan UKT Ma'had Al-Jami'ah Inantasari Banjarmasin. Pada hari ini kita kembali membahas terkait dengan fikih ibadah, yaitu fikih salat. Nah, sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu salat, kemudian syarat wajib salat, syarat sah salat, dan juga yang membatalkan salat, maka pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun salat. Kita akan mencoba mengurainya dengan agak sedikit cepat. Secara bahasa rukun artinya adalah sesuatu yang lebih kuat, sedangkan secara istilah artinya adalah esensi dari satu pekerjaan. Ya, dalam hal ini pekerjaan adalah sholat, yang apabila tidak terpenuhi hal-hal tersebut, maka keabsahannya akan menjadi rusak. Nah, ulama membagi rukun-rukun ini menjadi 4. Yang pertama rukun qauli, yaitu rukun-rukun yang bersifat ucapan-ucapan atau pelafasan seperti misalnya ucapan takbiratul ihram, bagaimana bacaan Allahu Akbar itu, kemudian bacaan surah Al-Fatihah, kemudian lagi misalnya bacaan tasyahud akhir, kemudian bagaimana bunyi salawat Nabi, kemudian bagaimana ucapan salam. Itu rukun-rukun qauli. Adapun yang kedua adalah rukun fi'li, rukun yang bersifat gerakan-gerakan, seperti misalnya gerakan berdiri tegak, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk tasyahud akhir, dan seterusnya. Yang ketiga adalah rukun ma'nawi namanya. Rukun ma'nawi itu hanya satu, yaitu tertib. Kemudian terakhir itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah niat. Nah, kita masuk ke rukun yang pertama, yaitu rukun niat. Niat itu memang letaknya di hati, dan melafazkannya itu hanya sunnah. Namun sebagian kawan-kawan kita ada yang memberikan tuduhan kepada Syafi'iyah bahwa kita itu mewajibkan melafazkan niat, padahal tidak benar. Kita tidak mewajibkan talafuz bin niyah itu, tapi kita hanya mengatakan sunnah saja. Yang benar itu tetap, ya karena rukunnya rukun qalbi, maka ya tepatnya tetap di hati gitu kan, bukan talafuznya itu. Talafuz itu hanya untuk membantu kita, memudahkan konsentrasi untuk kemudian saat kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, saat kita takbiratul ihram itu menjadi mudah kita meniatkan di dalam hati. Kenapa? Karena sudah ada pemanasan sebelumnya. Makanya hanya sunnah saja di dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam niat itu yang paling wajib, pokok sekali untuk disebutkan itu, kalau untuk sholat fardu itu hanya 3, yaitu tujuannya seperti ucapan usolli, ya, kemudian waktunya, misalnya zuhurkah, asarkah, kemudian yang ketiga adalah kefarduannya, fardan lillahi ta'ala, usolli zuhra fardan lillahi ta'ala. Nah, jadi itu sudah minimal. Adapun jumlah rakaat itu tambahan, itu sunnah saja. Nah, kita agak sedikit cepat, jadi selebihnya kawan-kawan bisa baca itu apa keterangan-keterangan di bawahnya. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan atau ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka salat segera setelah atau bersamaan dengan niat salat yang muncul di hati tadi. Nah, dia dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, karena memang sesuatu yang tadinya halal dilakukan di luar salat menjadi haram setelah kita mengucapkan takbir ini, maka disebut dengan takbir yang mengharamkan atau takbiratul ihram. Sebelum salat kita halal makan, kita halal minum, maka setelah takbir itu semua menjadi haram. Nah, itu maksudnya daripada ungkapan takbiratul ihram. Adapun bagaimana posisi tangan itu disunahkan mengangkatnya seperti ini. Jadi ikhtilaf ya, ada yang mengangkatnya begini, sampai dalam Ihya itu dikatakan ujung jempol kita itu nempel dengan syahmatai udunaihi katanya dalam bahasa Ihya itu, syahmatai udunaihi. Jadi ini harus sejajar dengan nih syahmatai, ini namanya ini
sesuatu yang di ujung telinga yang biasa dipasangkan anting untuk perempuan. Ini syahmatai udunaihi. Jadi ini sunnah saja gitu ya. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang lain yang takbirnya begini atau bahkan begini gitu kan. Itu tidak menjadi problem. Penting mengangkat ini sunnah. Nah kemudian menurunkannya itu posisinya begini. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi kanan ini di atas kiri kita. Nah, jadi kita memegang pergelangan tangan kiri. Ada yang begini dua, ada yang satu saja, ada yang begini juga. Nah itu ikhtilaf begini. Kemudian sunnah juga meletakkannya di bawah dada, di atas pusat, gitu kan. Ya antara pusat dan dada lah, itu yang paling masyhur gitu. Tapi kalau kawan-kawan kita hambal itu rata-rata begini mereka, di atas begini, di dada, gitu kan. Ada yang di bawah dada, macam-macam ya. Adapun syarat untuk dikatakan sah takbiratul ihram itu banyak. Teman-teman bisa baca di dalam modul bagaimana syarat-syaratnya untuk membacanya. Tapi yang diingatkan Imam Ghazali itu yang sering terjadi, kata beliau, ada memasukkan huruf waw di antara hu dan hamzah akbar. Seperti ini, Allahu Akbar, wakbar, seakan-akan kita menyebut hu akbar. Nah itu yang hati-hati kata beliau. Jadi hu-nya itu harus di dalam ihya itu dikatakan harus didomahkan, tapi dengan dommatan khafifatan, domah yang ringan-ringan saja. Hu akbar. Jadi jangan juga yang Allahu Akbar, jangan terlalu ditekan-tekan, ringan saja, Allahu Akbar gitu. Nanti masalah-masalah yang terjadi seringkali itu teman-teman mas santri, mas santriwati bisa melihatnya di modul ya. Kemudian syarat yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Salat fardu ya, yang ini bukan salat sunat ya, tapi salat fardu itu wajib dilakukan dengan berdiri, tapi dengan catatan bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu karena sakit, karena misalnya betisnya ini sudah kadakawal lagi dibuai kompromi untuk berdiri, amunnya berdiri misalnya longlai dan seterusnya, karena ada macam-macam penyakit orang kan. Kalau Nabi Bahari itu kalau lawasan berdiri sembahyang sampai bengkak betis ini. Nah kalau kita ini belum sembahyang sudah bengkak badu hulu, nah itu kan karena memang aritan asam urat misalnya kan, kolesterol tinggi dan seterusnya. Maka bagi orang-orang yang tidak mampu, jangan khawatir dan jangan takut, ada rukhsah di situ, ada keringanan, boleh sholatnya dengan duduk. Kalau nya kada kau berdiri, kada kau berduduk, boleh dengan cara berbaring. Kalau nya kada kau berdiri, berduduk, berbaring kan kada kau, boleh dengan telentang. Kada kau juga isyarat, kada kau juga berarti disolatkan, itu sudah. Nah, tapi berbeda ya kalau dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunat itu tidak wajib berdiri atau dibolehkan duduk, tetapi hanya mendapatkan pahala setengah. Dalam kitab At-Taqrirat disebutkan begitu, hanya mendapatkan pahala setengah. Begitu pula sholat sunat dengan berbaring dibolehkan, namun hanya mendapatkan pahala seperempat gitu. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Syarat sahnya bacaan Al-Fatihah itu ada 10. Kawan-kawan mungkin bisa membaca di situ ya. Yang pertama adalah tertib sesuai dengan urutan ayatnya. Yang kedua, sewaktu membaca antara ayat yang satu dengan yang lainnya tidak diputus dengan ucapan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dohlah Alhamdulillahirabbil alamin. Kanyangnya parut dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu tidak boleh. Jadi kada boleh ada ucapan yang lain. Aduhlah, panjangnya parut dan seterusnya. Itu jelas sudah batal sholatnya. Itu kalau bahasa Banjar. Kalau bahasa Arab ya sama, tidak boleh juga. Jadi antara ayat yang satu dengan yang lainnya tidak diputus dengan ucapan yang lain. Itu syarat membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya, jangan sampai ada yang tidak terbaca. Kemudian menjaga tasdid-tasdidnya. Jangan misalnya bacaan tasdid dibaca kada bertasdid. Waladdallin. Nah,
situ kan ada tasydid. Jangan dibaca waladolin, itu tidak menjaga tasydidnya namanya, itu salah. Nah yang selanjutnya yang kelima, ketika tengah membacanya jangan berhenti lama dan jangan berhenti sebentar dengan maksud memutus bacaan. Kalau maksudnya memutus bacaan, nah itu maka rusak bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian selanjutnya membaca seluruh ayatnya termasuk basmalah. Nah, untuk basmalah ini memang khilaf. Teman-teman mungkin bisa browsing bagaimana ikhtilaf ulama terkait bacaan basmalah ini. Misalnya Al-Mukarram Ustaz Al-Hidayat itu ada menjelaskan di dalam uraian-uraian beliau, itu bisa di searching di YouTube ya, ada itu bagaimana bacaan basmalah itu ikhtilafnya. Kemudian selanjutnya tidak melakukan kesalahan dalam membaca yang bisa merusak arti. Terus dilakukan dalam keadaan berdiri jika sholat fardu. Kemudian seluruh hurufnya harus didengar oleh dirinya ketika membacanya. Jadi ada orang yang memang membaca Fatihah itu, apalagi sholat-sholat misalnya sholat-sholat waktu siang, misalnya sholat zuhur atau asar, dia tidak membaca karena membacanya dalam hati. Sementara sebagian besar umat Islam itu membacanya dengan bacaan yang minimal dirinya sendiri terdengar, tapi kadang-kadang itu bisa kedengaran juga oleh tetangga di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, seperti berbisik gitu ya, itu untuk sholat-sholat yang tidak jahar. Kemudian tidak merusak bacaan dengan memasukkan zikir yang lain. Zikir-zikir itu boleh pada saat-saat tertentu, tapi tidak saat membaca Al-Fatihah. Kemudian rukun yang kelima adalah ruku'. Ruku' itu bagi orang yang salat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk sehingga kedua telapak tangannya sampai ke lutut. Ya, ini adalah posisi minimal orang melakukan ruku' sebagai ruku' salat. Adapun posisi ruku' yang sempurna adalah merunduk di mana posisi punggung dan leher itu sejajar. Ya. Sejajar, datar, lurus dan tidak melengkung. Kedua betis berdiri tegak dengan kedua lutut dipegang oleh kedua telapak tangan dengan jari-jari terbuka serta diam tenang ya. Dengan mengucapkan misalnya bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu bisa dibaca selanjutnya ya. Itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi ketika ruku'. Teman-teman bisa membacanya di dalam modul. Kemudian keenam adalah i'tidal. I'tidal adalah berdiri yang memisahkan antara ruku' dan sujud. I'tidal juga sebagai kembalinya orang yang sholat pada posisi sebelum ia melakukan ruku', baik kembali pada posisi berdiri ataupun pada posisi duduk. Rukun i'tidal itu bisa teman-teman baca di dalam modul yang sudah saya susun untuk yang materi ini. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud. Sujud berarti turun dan condong, sedangkan menurut syara sujud adalah menempelnya dahi orang yang sholat pada tempat sujudnya. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sholat sujud merupakan salah satu rukun fi'li. Sebagai rukun, maka orang yang tidak sholat mau tidak mau harus melakukan sujud. Meninggalkannya atau melakukannya dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya menjadikan sholatnya tidak sah. Itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi ketika seorang sujud dalam sholatnya. Kawan-kawan bisa melihat penjelasan yang sudah saya tulis di bab rukun sholat ini. Ini kalau kita jelaskan terlalu panjang ya, teman-teman bisa baca sendiri di situ. Kemudian sebelum saya ini ya, ada catatan sedikit terkait sujud ini. Biasanya kita kan di sujud akhir itu lama sekali sujud. Itu memang ada dalilnya. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu bihil 'abdu 'inda rabbih fahuwa sajidun fa'aktsiru fihi minad du'a. Jadi puncak keintiman seorang hamba terhadap Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Maka kalau salat sujud, kata Nabi itu fa'aktsiru fihi minad du'a, perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Nah, jadi biasanya orang-orang kita itu mengamalkannya di sujud terakhir gitu. Jadi kalau sujud terakhir melihat orang sujud lama sekali, ya itu mungkin dia berdoa dan itu dia mengamalkan hadis tadi. Jadi jangan dikatakan itu tidak ada dasarnya, ada dasarnya gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah duduk antara dua sujud. Rukun yang ke-8 duduk antara dua sujud. Itu di antara duduk ini adalah duduk setelah kita bangun dari sujud yang pertama. Posisi duduknya itu disebut dengan iftirash. Kaki kiri dijadikan sebagai alas untuk duduk dan telapak kaki kanan berdiri lurus di belakang dan ujung jarinya ditekuk menghadap kiblat. Jadi ini susah saya praktekkan. Yang jelas kaki kiri itu diduduki, ya, bukan dibedakan dengan duduk tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud akhir itu namanya tawarru'. Tawarru' itu kaki kiri itu tidak diduduki. Ini banyak juga sebagian saudara-saudara kita itu yang memang antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir itu tidak ada beda, nyaris tidak ada bedanya. Jadi kita harus membedakannya. Kemudian rukun yang ke-9 tasyahud akhir. Memang tasyahud ini ada dua, ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Tapi membaca tasyahud awal itu hukumnya hanya sunnah, tetapi kalau tasyahud akhir adalah wajib karena ia adalah rukun salat. Bacaannya itu yang masyhur at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, nanti ada salawatnya. Kemudian duduk tasyahud akhir sebagaimana saya sebutkan tadi itu adalah duduk tawarru', yaitu pantat diletakkan di atas tanah, kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kaki kanan ditegakkan dengan jemarinya ditekuk menghadap kiblat. Itu dengan catatan apabila tidak sangat menyusahkan. Kalau menyusahkan ya boleh saja kaki jemarinya tidak ditekuk. Adapun posisi kedua tangan sama dengan posisinya pada waktu tasyahud awal. Nah, kemudian rukun yang ke-11 adalah salawat kepada Nabi. Yang sekurang-kurangnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau bisa juga ditambah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sebagian kawan-kawan kita yang tidak menggunakan kata-kata sayyidina, itu terserah. Yang penting tidak menyalahkan orang yang pakai sayyidina. Karena kata Nabi, ana sayyidu Bani Adam. Aku adalah sayyidnya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ikhwafillah rahimakumullah. Rukun yang ke-12 adalah salam. Setelah selesai membaca tasyahud serta doa-doa sudah itu, maka rukun salat ke-12 adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi umumnya sampai assalamualaikum warahmatullahi saja. Kalau mau ditambah wabarakatuh itu boleh. Yang ditujukan kepada siapa saja yang ada di sebelah kanan kita. Jadi maksudnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh sampai wabarakatuh. Tapi hendak assalamualaikum warahmatullahi saja juga boleh. Jadi urusan assalamualaikum warahmatullahi ini nggak ada kaitannya dengan organisasi sosial kemasyarakatan ya. Bilanya sampai wabarakatuh ya, bilanya sampai warahmatullahi aja ya. Tidak ada, itu kajian fikih dan itu terserah pilihan kita maunya yang mana. Nah, rukun yang terakhir yaitu tertib, yakni melakukan rukun-rukun secara berurutan. Seandainya seorang dengan sengaja melakukan sujud sebelum rukuk misalnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu maksudnya tertib. Nah, saya ingin memberi tambahan. Rukun ini jumlahnya ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13 saja. Dalam modul yang ini yang saya susun ini hanya 13 ya. Karena 13 ini sudah menganggap tumakninah menjadi keharusan pada beberapa gerakan. Jadi kadang harus dipisahkan, seperti tadi ruku harus tumakninah, kemudian i'tidal harus tumakninah, kemudian juga sujud harus tumakninah, duduk antara dua sujud juga harus tumakninah. Nah,
ketika itu dimasukkan maka total jumlahnya menjadi 17 sebagaimana umumnya pandangan ulama yang membagikannya menjadi 17. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.